Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bidinil islami fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-hayyu wa razzaqu ala ibadis salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyan fi yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati beliau guru kita Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG, yang kita banggakan santri Mahat Hafidz Quran Basnas MAJT, para pendengar Radio Dais, para pemirsa MAJT TV, dan juga para jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian pada malam hari ini yaitu ngaji kitab Al-Fiqh Al-Manhaji, yang pada malam hari ini akan membawakan tema Muqaddimatuz Ziwaj. Untuk mengawali jumpa kita di malam hari ini, mari kita buka dengan bacaan umul kitab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kita semua. Wa ala kulli niyyah bi niyatis shalihah wa bi syafaati Rasulillah siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita simak ngaji pada malam hari ini yang akan disampaikan langsung oleh beliau guru kita Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Kepada beliau dengan segala hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallifu Muqaddimatuz Ziwaji. Para santri, para pendengar pengajian jamaah Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar Radio Dais, rahimakumullah. Malam ini saya akan membacakan satu pasal, satu judul, Muqaddimatuz Ziwaji atau Muqaddimatuz Zawaji. Muqaddimatu itu pendahuluan, Az-Zawaju atau Az-Ziwaju itu perkawinan. Jadi sebelum dilaksanakan perkawinan, ada langkah-langkah pendahuluan yang perlu diperhatikan. Inna sa'adatal usrati. Inna sesungguhnya sa'adatal usrati, kebahagiaan keluarga atau rumah tangga, wa najabatal auladi, dan kemuliaannya anak-anak, wastimrarul hayati, dan terus berjalannya kehidupan al-zaujiyati,
rumah tangga itu tatawaqqafu, tergantung, membutuhkan ala husni ikhtiyari, pada bagusnya usaha, kullin, masing-masing minaz zaujaini, ya, dari dua pasangan, lil akhari, kepada yang lain. Jadi bahagianya rumah tangga, lahirnya anak-anak yang baik, ajegnya kehidupan suami istri, itu tergantung pada bagaimana memilih satu dengan yang lain secara baik. Husni ikhtiyari kullin minaz zaujain. Milihnya ikhtiyaron wa'iyan, dengan milih yang serius, ya, yang sadar. Wairu muta'athirin, jangan sampai terpengaruh atau fatihah ujai, dengan atofah, selera atau emosi yang liar, yang tidak terkendali, au maslahatan muakkotatan, atau jangan memilih itu hanya karena kepentingan, maslahatan, kepentingan muakkotatan yang sewaktu. Jadi maslahat yang istimror, yang terus, jangan seneng, cuma seneng sewaktu. Wa innama yakunu qaiman ala asasin yabqa, hendaknya qaiman ala asasin yabqa, berdiri atau melangkah atas asas yang yabqa, yang tetap, jangan muakkotah tadi. Wa yakwi ma'amururiz zamani, yakwi dan tetap kuat ma'amururiz zamani, bersamaan dengan perjalanan waktu. Jadi itu hanya pendahuluan saja, bahwa untuk supaya rumah tangga itu bahagia, untuk supaya hubungan suami istri itu istimror, berjalan terus, itu tergantung bagaimana memilih. Suami memilih istri, istri memilih suami, dengan ikhtiaron wa'iyan, pilihan yang penuh dengan kesadaran. Jangan sampai orang memilih itu hanya kesenangan sesaat. Termasuk biasanya kalau anak remaja, lagi semangat-semangatnya remaja itu, pilihannya pengen sing penting necis, sing penting ketok gaya. Nah, nanti kalau sudah jadi suami istri, gaya itu nggak butuh itu, entek keanggaran atau kepentingan sesaat. Tapi pilihan itu innama yakunu qaiman ala asasin yabqa, harus berdasarkan satu asas yang tetap, yang kuat, meskipun dimakan oleh zaman.
Walamma kana aqduz zawaji aqdan khatiral athar. Ketika akad perkawinan itu merupakan akad yang cukup memprihatinkan, tawilal amad, begitu juga akad perkawinan itu untuk jangka panjang, tawila dowo al amad, jangka. Kathirat takalifi, banyak kewajiban. Kana labudda, kana mokono labudda, mau tidak mau, qabla ijra'i hadzal akdi, sebelum menjalankan akad nikah, apa yang mau tidak mau, min khotowatin, langkah-langkah. Tattakhidhu min kibali kullin minal khotib wal makhtub, langkah-langkah yang harus ditempuh dari masing-masing khotib dan makhtub. Khotib itu pelamar, makhtubah itu yang dilamar, calon suami istri, maksudnya begitu. Jadi harus ada langkah-langkah dari calon suami, calon istri. Dengan langkah itu hatta idza aqdama, sehingga ketika khotib wal maktubah, calon suami istri itu menghadap ala aqdi ziwaji, akad nikah, kana qad aqdama alaihi, maka dia betul-betul telah siap menghadapinya. Waqad itma'anna, dan betul-betul telah teteg ya, tumakninah, kullun minhuma, ya, masing-masing dari calon suami istri, ila sifati wal muahalati, mantap ngerti sifat-sifat dan muahalat, keahlian, alati tahaqqaqa ihraduhu wa tatma'innu, alati tahaqqaq, alati tuhaqqiqu ihraduhu wa tatma'innu nafsuhu ila mustaqbali irtibatihi ma'azzawjihi. Jadi supaya dia paham sifat dan karakternya, keahliannya, sehingga nanti bisa menemukan tuhaqqiqu aghraduhu, tujuannya. Wa hadhil khotowati, langkah-langkah itu apa? Jadi tadi kan bahwa untuk menuju kepada perkawinan, agar supaya rumah tangganya itu betul-betul bahagia, ajeg, itu tergantung pada bagaimana memilih dengan baik. Langkah-langkahnya itu awalan al-bahthu anis sifati allati tutlabu fi kullin minaz zawjaini. Al-bahthu, neliti, ya, meneliti anis sifati, sifat-sifat, allati tutlabu fi kullin minaz zawjaini, yang dibutuhkan dari masing-masing calon suami istri. Itu yang pertama, teliti dulu sifat-sifatnya, ngonolah. Teliti dulu karakternya, teliti dulu bagaimana dia. Sanian, yang kedua, ru'yatul maktubati, boleh melakukan ru'yah, melihat al-maktubati, wanita yang dilamar, wan nadhru ilaiha, dan memandangnya. Ya, ru'yah dan nadhru itu hampir sama. Kalau ru'yah itu biasanya sifatnya
melihat fisik. Kalau an-nadhru itu dititeni tenan, hal-hal yang bersifat non fisik. Salisan, yang ketiga langkahnya itu baru al-khitbatu, melamar. Jadi kalau mau kawin, teliti dulu sifat-sifat calon suami, calon istri. Yang kedua, coba dilihat, dipandang. Nah, nanti apa yang boleh dilihat, apa yang boleh dipandang, ada sifat-sifat itu apa saja nanti dijelaskan. Dan yang ketiga baru khitbah. Jadi mau khitbah saja harus ada langkah. Karena itu kita seringnya itu memahaminya sederhana. Kalau mau nikah itu khitbah. Khitbahnya itu yang penting melihat. Katanya ditanggapi fikih kok sederhana banget. Arab kawin kok cuma ketemu melihat poiso. Karena mereka merasa bahwa untuk bisa memahami, mengenali sifat-sifat calon istrinya itu atau calon suaminya itu kudu bergaul dulu, pacaran dulu. Ya, pacaran itu apa? Nggak ada konsep pacaran ya. Yang ada itu ini al-bahthu anis sifat, ru'yatul maktubah, dan yang ketiga al-khitbah. Ini nek mocone khutbah itu dadine khotib Jumat, ini khutbah. Tapi kalau dibaca khitbah itu artinya ngelamar. Nah, di dalam tradisi masyarakat wis pacaran, wis kenal njobo jero, arep nikah, kurang seminggu baru lamaran. Kui lamarannya hanya formalitas itu. Fikih enggak begitu. Nah, kita coba bahas yang pertama, al-bahthu anis sifat, meneliti sifat-sifat kullin minaz zaujaini. Awalan al-bahthu meneliti anis sifati, sifat-sifat allati yang bagi, yang diperlukan antut laba, supaya dicari, diketahui fi kullin minaz zaujaini, masing-masing dari calon suami istri. Laqad arsada, teman-teman telah memberikan pengetahuan atau mengarahkan al-islamu Islam ila adadin, beberapa minas sifati, sifat-sifat takunu yang perlu diketahui ada fil maktubati, pada diri wanita yang dilamar. Kama takunu fil khotibi, begitu juga sifat-sifat yang perlu diketahui pada diri calon suami pelamar. Wasa alat talam musiha, dan agama atau Islam mementingkan sekali untuk memperdomani itu wal-bahthu anha. Wa hadhihi sifatu, anapun sifat-sifat itu apa saja. Nah, sebelum saya baca secara lengkap, saya baca loncat-loncat dulu untuk mengetahui sifat-sifat yang perlu diteliti dari calon suami dan istri. Halaman 41 itu nomor 1, ad-dinu as-sahihu wal khuluqu al-qawimu. Yang perlu diteliti itu pertama, ad-dinu as-sahihu, agamanya baik. Wal khuluqu al-qawimu, akhlaknya juga baik. Satu itu.
Yang kedua, ada pada halaman berikutnya 42, yaitu an-nasabu fi kullin minaz zaujaini. Diteliti nasabnya. Apa nasab itu nanti kita baca. Nasab, nasab itu artinya keturunannya dari asal-usulnya. Yang ketiga, alla yakuna bainaz zaujaini qorobatun qoribatun. Di antara calon suami istri itu jangan ada hubungan kerabat yang dekat. Ini sebaiknya jangan. Dekat itu boleh kawin tapi itu dulur cedak. Kalau tidak boleh kawin itu minal muharramat, sudah dibahas pada pembahasan yang lama. Apa sebabnya? Nanti ada penjelasannya. Jadi ada 6. Itu tadi. Yang ketiga, jangan memilih istri atau suami kerabat dekat. Yang keempat, al-kafa'atu, kafaah. Ini perlu diperhatikan bahwa suami istri itu perlu sepadan. Ya, jangan kasarnya ini rakyat gembel dapat anaknya kiai, rakyat gembel ini enggak, anaknya pejabat terhormat dapat pembantu. Nah, ini kira-kira gitu, kafaah itu di situ kira-kira. Karena kalau tidak kafaah nanti ada masalah biasanya. Yang kelima, yang perlu diperhatikan dalam memilih suami atau istri itu sebaiknya al-bikaroh. Maksudnya lajang. Yang terbaik itu kawin itu ya wanita bikaroh atau lajang, laki-laki bujang. Ya, tapi nanti itu bukan sesuatu yang mengikat. Dan yang keenam, al-waludu. Hendaknya memilih suami, memilih istri itu orang-orang yang bisa memberikan keturunan. Al-walud itu artinya secara bahasa itu banyak anak, bisa banyak anak. Maksudnya jangan memilih atau mendapatkan suami atau istri yang tidak bisa memberikan anak, yaitu orang yang apa itu, apa jenengannya cara Jawa nih, mandul. Nah itulah 6. Jadi saya ulang, 6 itu ad-din as-sahih, agama, itu aja lah. Yang kedua, nasab, hendaknya diteliti ini. Yang ketiga, dia kerabat dekat atau bukan. Kalau kerabat dekat sebaiknya hindari. Yang keempat, kafa'ah atau kesepadanan. Yang kelima, bikaroh, antara lajang dengan bujang. Dan yang keenam, al-walud, yang bisa memberikan keturunan. Nah sekarang kita baca buku engko tekan bidawa iki pembahasannya. Tekan pora. Ad-dinu as-sahihu wal khuluqu al-qayyimu al-qawimu yutlabu fi zauji alladhi yukhtaru. Yutlabu dicari atau dibutuhkan, fi zauji suami, alladhi yukhtaru yang akan dipilih, ayakuna dayyinan, beragama, za khuluqin hasanin, memiliki akhlak yang baik. Kama yutlabu, sebagaimana juga dituntut atau dicari, fi zaujati,
calon istri. Podo pokoknya calon suami meneliti calon istrinya itu orang beragama baik apa tidak. Ini dayinan itu pengikut agama, za khuluqin hasanin itu akhlaknya baik. Ini digandengkan. Ya memang harapannya kalau orang beragama itu akhlaknya baik. Orang yang apa itu bukan hanya beragama dalam arti sing penting KTP-ne Islam itu enggak. Dayinan itu ya apa penganut agama yang baik. Wa ila dzalika arsada an-nabiyyu, untuk persoalan memilih meneliti agama dan akhlak, arsada an-nabiyyu, memberi petunjuk an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, hina qala, ketika Nabi menyatakan, idza khotoba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Idza khotoba, kalau orang melamar, ilaikum, kepada kamu sekalian, idza khotoba, melamar, man tardawna, orang-orang yang kamu ridhoi, dinahu, agamanya, jadi kelihatan agamanya bagus, wa khuluquhu, dan akhlaknya bagus, fazawwijuhu, maka kawinkanlah dia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tungkahul mar'atu li arba'in, tungkahu, hendaknya dinikahi, al mar'atu, seorang perempuan, li arba'in, karena 4 faktor, 4 hal. Limaliha, karena malnya, hartanya, wali hasabiha, dan karena nasabnya, keturunannya, wali jamaliha, dan karena eloknya, cantiknya, wali diniha, dan karena agamanya. Fazfar bidzatid dini, maka perhatikanlah wanita yang punya agama. Taribat yadaka, maka akan selamat dirimu. Nah ini, kalau hadis ini dibalik, ini kan mengawini wanita karena 4 hal. Maka wali juga kalau akan mencari calon menantu bagi anaknya perempuan, ya melihat pada 4 hal itu. Al-hikmatu min tafdili dzatid din wal khuluq. Hikmah untuk mengutamakan orang yang apa itu, orang ahli agama atau komitmen agama dan akhlak. Innal hikmata, bahwa setuhunya hikmahnya, min zalika, dari hal itu, memilih atau mengutamakan orang dari sisi agama dan akhlak, yaitu an-dina, bahwa sesungguhnya agama itu yakwi ala mururiz zaman, dia akan tetap kuat, tetap eksis bersamaan dengan perjalanan waktu. Wal khuluqu, sedangkan akhlak, yastaqimu, itu dia akan tetap ma'atawalil ayami, dengan apa itu berlalunya hari-hari, watajarubil hayati, dan berlalu akan tetap ajak istiqomah bersamaan dengan pengalaman hidup. Fa idza ikhtara kullun minaz zaujaini, fa idza ikhtara, ketika kullun, masing-masing
calon suami istri itu memilih lidinihi karena agama, wa khuluqihi dan karena akhlaknya, karena zalika adman, maka dia akan memberikan jaminan listimraril hubbi, untuk apa? Istimrar itu ajeg ya. Cintanya itu ajeg, wa dawamil mawaddati, dan ya ajegnya cinta kasih. Jadi kalau memilih orang karena agama dan akhlak, ya maka itu akan ada jaminan cintanya itu tidak hanya cinta sesaat. Ya, ada jaminan bahwa mawaddahnya itu akan dawam. Wala yufhamu mimma dzakarna, wala yufhamu tidak difahami mimma dzakarna dari sesuatu yang kami sebutkan, tidak difahami ala anal insan bahwa seseorang ayat zifa anil hasabi wal jamali, itu tadi kan suruh perhatikan agama dan akhlak, itu jangan difahami bahwa itu meremehkan soal hasab wal jamal, soal nasab dan soal cantik. Wa innama yajibu ayafhamu, wajibnya itu mengerti, memahami anna hadhihi sifat, wa sifat-sifat ini idzan infaradat fil maktubati kana ad-din afdalaha. Kalau sifat ini dilihat semata-mata sifat yang ada pada maktubah, maka agama itu afdol. Tapi idza ijtama'at, kalau kumpul antara agama dan nasab dan kecantikan, ya kanat nuron ala nurin, itu menjadi cahaya di atas cahaya. Jadi ketika orang menyebut agama itu penting, itu jangan sampai difahami, oh kalau begitu soal nasab nggak penting, oh kalau begitu soal cantik nggak penting. Ya tetap penting ya. Kalau berdiri sendiri soal agama ini, ya seolah-olah agama itu penting. Tapi kalau dibarengkan, agama iyo, nasab iyo, ganteng, cantik iyo, itu menjadi di sini disebut kanat nuron ala nur. Guys, ini intinya tadi itu pokoknya orang yang taat agama, keluarga taat agama, atau calon istri, calon suami yang taat agama, akhlaknya kencang, judul. Yang kedua, an-nasab fi kullin minaz zaujaini, nasabe, teliti nasabe. Sampean kalau apa itu masih cinta ingusan, ketemu wong ayu tertarik, kuwi ora sempat niteni neliti kuwi nasabe kaya apa, nasabe piye. Tapi kalau sudah matang, dah dewasa, biasanya bisa meneliti itu. Ya dolan ning omahe wong tuane kaya apa, nyambut gawene apa. Wa maknan nasabi, arti nasab itu apa? Yaitu thayyibul asli. Thayyib itu bagus, al asli itu asal usul, turunane wong apik ngono lho. Wa karomil mambati, dan mulianya sumber. Apa artinya? Asal usul juga mambat itu. Kita sering begini ya, menyaksikan
para kiai itu kalau ngepek mantu yo golek sing anak kiai, santrine, tapi dia ini sebetulnya dalam rangka menjaga ini an-nasab. Nah, kira-kira kan secara umum kita mengerti ya kalau namanya kiai itu wong apik. Dan biasanya orang kiai itu menurunkan kiai. Sing ora kiai iki angel nurun ke kiai iki. Ya bisa. Santri biasa, ora keturunan kiai, dipek mantu karo kiai gede. Napa kok dipek mantu? Pinter. Agamane apik, akhlake apik, pinter. Lah engko tugase neruske maratuwane. Nah, kalau kiai anaknya perempuan semua, soal nasab ini, wa dalilu dzalika, sumber hukumnya atau dalilnya maja fi hadis sahihaini as-sabiq, yaitu hadis yang tadi sudah disebut, tungkahul mar'atu li arba'in, di mana wadukira minha disebutkan wali hasabiha. Kadzalika, dengan demikian yusannu fi zauji, maka hendaknya yusannu disunahkan fi zauji ayakuna za hasabin, yang punya nasab, za hasabin wa ayakuna wa asli thayyibin, asal usul yang baik, lianna dzalika a'wan ala istihdamatil hayatiz zaujiyati, karena dengan nasab ini akan menolong, membantu ala istidamatil hayat, langgenge kehidupan az-zaujiyati, suami istri. Wa aqrabu ila thayyibil isyrati, dan lebih memudahkan untuk pergaulan yang baik. Li'anna sahibal asli at-thayyib, karena seseorang yang punya asal usul yang baik, la yasduru anhu, dia tidak akan saudara yasduru anhu ilal isyrah al karimah, dia tidak akan memunculkan kecuali isyrah karimah, pergaulan yang baik. Orang yang nasabnya baik itu biasanya idza ahabba akrama, kalau dia mencintai seseorang dia akan memuliakannya. Wa idza abghadha la yadhlimu, kalau dia benci dia tidak akan berbuat zalim. Ya, karena itu sudah turun temurun, perilakunya baik, dari rumah tangga yang baik, melahirkan keturunan yang baik, dan seterusnya. Isa jam pinten, Mas? 1 menit. Kira 1 menit. Nah, muadzine urung teko. Alla yakuna bainaz zaujaini qarabatan qaribatan. Alla yakuna bainaz zaujaini qarabatun qaribatun. Di antara calon suami istri atau lanang wedok itu jangan ada hubungan kerabat yang dekat. Wa qad naso asy-Syafi'i. Wa qad naso, teman-teman wis ngenas, menetapkan asy-Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ala annahu, bahwasanya la yatazawwaju ar-rajulu min ashiratihi, hendaknya seseorang jangan menikahi, jangan mengawini
ashiratihi ayil akrobina, yaitu orang-orang yang kerabat dekat. Waqad allala, menetapkan elat Az-Zanjani zalika biqaulihi inna min maqasidin nikahi. Elatnya kenapa kok jangan orang dekat? Inna min maqasidin nikahi, tujuan daripada nikah itu ittisalul qabail, nyambung kabilah, nyambung anulah kelompok, nyambung kabilah. Li ajli ta'adudi wa muawanati, menyambung kabilah atau menyambung suku. Li ajli ta'adudi, dalam rangka solidaritas, wal muawanati, dan saling menolong. Wa hadza hasilun fil qarabati taqribati. Itu kalau persoalan solidaritas dan menolong itu sudah hadza hasilun wistihasilke, sudah tercapai fil qarabatil qaribati, terhadap keluarga dekat atau kerabat dekat, min ghairi zawajin atau min ghairi ziwajin, tanpa dinikah pun yang namanya kerabat itu sudah hubungannya baik. Nah, nikah itu kenapa jangan dengan orang dekat? Supaya bisa nyambung, ya, nyambung persaudaraan, nyambung tolong menolong. Qol wa qad ruwiya, diriwayatkan, la tangkihu al qarabatal qaribata, janganlah kamu nikahkan kerabat yang dekat. Fa innal walada, bahwa sesungguhnya anak, yukhlaku dowiyan, itu nanti akan terbentuk dalam bentuk dowiyan. Dowiyan itu kalau di kamus artinya kurus atau langsing. Jadi maksudnya kalau keluarga dekat itu nanti anaknya kurang sehat. Ayah nahifan. Wadzalika, kenapa? Lidhawi syahwati, karena syahwatnya rendah, bainal qarabati, dengan orang yang dekat. Zakaro, menuturkan hadza, masalah ini, Asy-Syarbini fi syarhi li Minhajin Nawawi. Lakin tetapi zakaro, nyebutkan Ibnu Shalah, annahu lam yajid li hadzal hadisi aslan mu'tamadan. Hadis tadi la tangkihul qarabah qaribah itu tidak ditemukan keaslian yang bisa dipegangi. Waqad zakarahu Ibnul Athir, Ibnu Athir menyebutkan fi kitabihi an-nihayah fi gharibil hadis wal athar, itu disebutkan oleh Ibnul Athir. Nah, walayat anu fi hadzal hukmi, hukum yang menganjurkan supaya jangan kerabat dekat itu jangan mudah mencela, mengkritik fi hadzal hukmi annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi qad zawaja, mengawinkan Fatimata min Aliin. Fatimah dikawinkan dengan Ali. Ali dengan Muhammad Rasulullah itu sepupu. Anaknya Pak D, anaknya Pak Le. Nah, Fatimah itu anaknya Muhammad. Li'annahu fa'ala dzalika. Kenapa Nabi begitu melakukan itu? Libayanil jawaz, untuk menunjukkan bahwa itu boleh. Auli annahu laisa bainahuma qarabatun qaribatun jiddan. Di antara Ali dan Fatimah itu tidak tergolong qarabat, kerabat yang qaribah jiddan, yang dekat banget. Fa Fatimatu, setuhune Fatimah, ya bintu abi ammi Ali, yaitu anak wedoke anak lanange pamane Ali, ya sepupu itulah. Wa ya ba'idatun anhu bil jumlati, itu termasuk jauh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian para jamaah yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ngaji pada malam hari ini mudah-mudahan bisa menambah keilmuan kita dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.